Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Gangga Aziz, NRP 105191000047. Di sini saya akan menjelaskan tentang tenaga listrik inversi sistem. Ya, listrik itu terdiri dari beberapa elektron, proton, dan lain-lain. Di energi listrik itu adanya namanya voltase atau bisa disebut volt. Ini adalah ukuran potensial listrik, sejenis energi potensial dan mengacu pada energi yang dapat dilepaskan jika arus listrik dibiarkan mengalir. AC suara hampir tidak pernah mengacu pada tegangan saat tertentu melainkan tegangan root mean square atau RMS. Selanjutnya ada arus atau bisa disebut ampere, sejumlah muatan yang mengalir melintasi suatu penghantar yang disebabkan oleh gaya tarik, menarik, atau tolak menolak yang ditimbulkan oleh perbedaan energi potensial listrik atau tegangan antara penghantar tersebut. Selanjutnya adalah charge atau bisa disebut kolom C, yaitu jumlah elektron, proton, atau neutron 6,241 kali 10 pangkat 18 ditransfer melewati konduktor dalam suatu detik di mana ada arus konstan 1 ampere. Muatan positifnya disebut proton, muatan negatifnya disebut elektron. Unit-unit pada listrik yaitu volt, yaitu satuan potensial listrik atau gaya gerak potensial diperlukan untuk mengirim 1 ampere arus melalui 1 ohm resistansi. Yang kedua yaitu adalah ohm, satuan hambatan. Satuan ohm adalah resistansi yang ditawarkan untuk melewati 1 ampere ketika didorong oleh 1 volt. Ampere yaitu satuan arus. 1 ampere adalah arus yang dikirimkan adalah arus yang dapat dikirim 1 volt melalui resistansi ohm. Satuan selanjutnya yaitu watt atau satuan energi daya listrik. Satuan watt adalah produk dari 1 ampere dan 1 volt. 1 ampere arus yang mengalir di bawah kekuatan 1 volt memberikan 1 watt energi. Volt ampere yaitu produk volt dan ampere seperti yang ditunjukkan oleh voltmeter dan ampermeter. Dalam sistem arus searah, volt ampere sama dengan watt atau energi yang dikirim dalam sistem arus bolak-balik. Volt dan ampere mungkin tidak sinkron 100%. Ketika sinkron volt ampere sama dengan watt pada wattmeter, bila volt ampere tidak sinkron melebihi watt atau daya reaktif. Kilowatt yaitu 1 kilovolt atau disebut kVA sama dengan 1000 volt ampere. Power factor atau faktor kekuatan yaitu rasio watt ke volt ampere. Ini adalah rumus-rumusnya dari tabel ini seperti daya listrik. P itu adalah power, di mana power sama dengan volt dikalikan ampere. Ya, ini ada rumusnya ini. Ini adalah simbol komponen dasar, simbol-simbol seperti ground, ini kapasitor, induktor, dan masih banyak yang lain. Ini adalah penghambat atau resistor. Resistor AC respon atau respon listrik AC terhadap resistor itu sinyalnya seperti ini. Kalau induktor, respon AC terhadap induktor itu 90 derajat dari fasa. Ini kapasitor juga sama, 90 derajat dari fasa.
Ini adalah rumus-rumus seperti ini adalah total impedansi di ohm, di mana impedansi lambangnya Z, ada garis atasnya, Z sama dengan R ditambah X rata-rata L load dan C kapasitansi. Ya, ini ada rumus-rumusnya juga. Power elektronik, dimana power factor sama dengan PF sama dengan P per S sama dengan R per Z atau cos theta. Mana ini adalah rumusnya untuk load voltage, kebutuhan konversi daya. Mengapa kita membutuhkan pengetahuan elektronika daya? Sebagian besar sumber dan beban dihubungkan melalui konverter elektronika daya, kemampuan kontrol, fleksibilitas, dan daya tanggap sistem yang tinggi. Peningkatan ketersediaan, berkurangnya ukuran, dan berat, peningkatan efisiensi. Perangkat semikonduktor daya. Di sini ada power dioda. Sambungan tunggal menciptakan dioda memiliki dua terminal, anoda dan kapasitor. Ini adalah karakteristik dioda. Ini adalah gambar dioda. Ini adalah gambar dioda. Ini adalah simbolnya. Di sini adalah transistor atau SCR, semiconductor controlled rectifier. Adalah perangkat semikonduktor terkontrol dari struktur semikonduktor terkontrol dari struktur PN berlapis dengan 3 PN persimpangan. Ini adalah bentuknya seperti ini. Ini adalah simbol, ini adalah karakteristiknya. Yang selanjutnya adalah ada transistor GTO atau disebut gemakan terpasu hal. Transistor adalah perangkat semikonduktor yang dibangun dengan prinsip yang sama seperti transistor tradisional. Perbedaannya adalah dalam GTO dapat mematikan oleh arus gerbang alternatif. Ini adalah skema transistor. Ini adalah bentuk fisiknya. Yang selanjutnya ada IGCT transistor. Gerbang berkomunikasi integrasi transistor terbuat dari integrasi unit gerbang dengan gerbang berubah. Transistor, perangkat wafer. Integrasi yang erat dari unit gerbang dengan perangkat wafer memastikan pergantian tepat arus konduksi dari katoda ke gerbang. Ini adalah bentuknya seperti ini, adalah lambangnya. Yang selanjutnya ada MCT dikendalikan. MCT adalah tegangan yang dikendalikan sepenuhnya dapat dikontrol transistor. MCT mirip operasi GTO, tetapi memiliki gerbang terisolasi yang dikontrol dengan tegangan. Ini memiliki dua MOSFET sirkuit setara, satu bertanggung jawab untuk menghidupkan, satu bertanggung jawab untuk ini adalah bentuk fisik dari MCT. Ini adalah skemanya seperti ini. Yang selanjutnya ada BJT, bipolar transistor, adalah perangkat elektronik tiga terminal yang terbuat dari bahan semikonduktor yang didoping dan dapat digunakan dalam aplikasi penguatan atau switching. Transistor bipolar dinamakan demikian karena operasinya melibatkan elektron dan lubang. BJT memiliki 3 terminal, yaitu emitter, basistor, dan kolektor.
Ini adalah simbol, struktur, skema, ini karakteristik statiknya, dan ini adalah bentuk fisiknya. Yang selanjutnya adalah MOSFET. MOSFET adalah jenis tertentu transistor, efek medan semikonduktor oksida logam yang telah dirancang untuk menangani daya dalam jumlah besar. Ini adalah bentuk fisiknya, ini skema, ini karakteristik MOSFET. LGBT yaitu perangkat membawa minoritas dengan impedansi input tinggi dan kemampuan pembawa arus bipolar yang besar. Ini adalah bentuk fisiknya dan ini skema dan simbolnya. Sistem elektronik daya, konversi daya. Nah, di sini adalah ada listrik AC dan DC, di mana AC ke DC itu bisa disebut rectification. Dari DC ke DC bisa disebut DC conversion. Dari DC ke AC bisa disebut inversion. Dari AC ke AC disebut AC conversion, di mana arus AC ini bisa digunakan untuk kontrol dan distribusi generator. Kalau DC ini terkait dengan power quality atau kualitas power dan energi storage, penyimpanan energi. Aplikasi elektronik. Nah, ini adalah aplikasi dari sebuah listrik, di mana ini kapasitansi atau disebut volt ampere-nya, ini frekuensi atau disebut H, di mana misalnya ini washing machine atau mesin cuci. Mesin cuci ini bekerja di kurang lebih 1 kilo volt ampere, operasinya sekitar 50 frekuensi atau 50 Hz. Nah, listrik ini bisa digunakan berbagai macam alat-alat seperti ini, elektronik, kereta, motor kontrol, otomobil, dan masih banyak yang lainnya. Termasuk ini adalah microwave oven. Ini yang biasa digunakan di rumah tangga. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.